Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World War Misi G episode ke-166. Seperti biasa kita review dulu alur cerita di episode sebelumnya, di mana Xiao bertemu dengan kedua saudara laki-lakinya alias adik Qin Hao dan abang sepupunya Xi Yi. Awalnya begitu bertemu Xi Yi, keduanya sudah OTW baku hantam dan menyelesaikan permusuhan mereka di masa lalu. Namun belum sampai baku hantam, datanglah sang Raja 6 Mahkota Ning Chuan yang berambisi memusnahkan semua darah pendosa, sehingga ketiga si bersaudara itu pun memutuskan untuk bergandengan tangan dan mengalahkan Ning Chuan hingga akhirnya berhasil menghabisi tubuh spiritual ke-6 sang Raja 6 Mahkota itu miliki. Di episode kali ini bakal lebih seru lagi dari episode sebelumnya karena tubuh asli Ning Chuan akhirnya muncul, sehingga tiga si bersaudara pun harus melewati pertempuran berdarah hidup dan mati untuk membebaskan diri dari bayang-bayang pembantaian sang Raja 6 Mahkota. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos atuh. Nah, berhubung episode ini ceritanya adalah ngegeprek si Ning Chuan, kita lihat dulu ya gimana histori hidup si Ning Chuan ini sampai digelari sebagai pahlawan pembantai darah pendosa. Jadi ceritanya ibunya Ning Chuan yang kita sebut aja dia Ningsih deh ya. Ketika Ningsih masih muda, tiba-tiba saja dia dibawa ke sebuah dimensi asing yang membuatnya bertinyi-tinyi ilmu sihir macam apa yang membawanya ke tempat aneh tersebut. Namun bukannya mendapatkan jawaban atas ilmu sihir yang dia pertanyakan, sebuah suara agung dan kuno terdengar dari langit mengatakan bahwa hari ini Ningsih akan mendapatkan berkah berupa darah esensi yang memungkinkannya membentuk janin suci abadi. Ketika Ningsih masih asyik mengingat masa lalu itu, tiba-tiba datanglah si janin suci abadi. Siapa lagi kalau bukan Ning Chuan yang enggak ada angin, enggak ada hujan mempertanyakan tentang rahasia asal-usul kelahirannya. Namun kelahiran Ning Chuan yang berasal dari darah esensi adalah rahasia besar yang harus Ningsih jaga seumur hidupnya. Apalagi dia khawatir ada aliran besar yang diam-diam mengawasi mereka. Karena itulah akhirnya Ningsih pun memutuskan untuk tetap menyembunyikan asal-usul kelahiran Ning Chuan, malah berbohong dengan mengatakan bahwa jenius kuno alam atas yang dijuluki Raja 6 Mahkota itu sebenar-benarnya merupakan buah cintanya dan seorang manusia alam bawah. Betapa tergoncangnya batin Ning Chuan mendengar informasi membagongkan yang diungkapkan ibunya, mengingat betapa sejak kecil dia telah menerima berbagai ajaran aliran besar dan mengambil tugas untuk membantai para pendosa. Tiba-tiba saja mendapat kabar bahwa dia adalah bagian dari orang-orang yang dia habisi selama ini. Nah, masih belum mampu mencerna informasi mengejutkan ini, Ningsih justru berkomunikasi dengan sosok agung dan kuno yang memberinya darah esensi, seperti meminta agar nyawanya disabut saja demi menjaga rahasia kelahiran Ning Chuan. Dan ketika itulah, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, Ning Chuan harus melihat ibunya lenyap dan berubah menjadi ketiadaan di depan kedua matanya sendiri. Mendapat kabar bahwa dia adalah keturunan pendosa dan ibunya meninggoy begitu saja tanpa sebab yang jelas, tampaknya membuat Ning Chuan hampir menjadi gila. Dia masih mengingat betapa kehidupannya selama ini benar-benar semata hanya untuk menghukum semua pendosa yang ada di dunia, dan sekarang dia tiba-tiba mengalami krisis identitas karena merupakan bagian dari pendosa. Tapi ternyata Ning Chuan masih tidak bisa menerima kenyataan, menyalahkan para pendosa yang telah melakukan kesalahan besar di masa lalu, dan di saat yang sama melihat gengsi bersaudara yang membuat niat membunuh dalam dirinya membuncah, berpikir untuk terus menghabisi pendosa di sekitarnya karena telah membuat hidupnya kacau balau seperti ini.
Sementara itu, si Hao yang berusaha untuk menggali identitas asli Ning Chuan tampaknya dibuat bingung karena dia merasa darah Raja Enam Mahkota itu beresonansi dengan sumber asalnya. Namun lamunan si Hao itu tidak bisa dilanjutkan lama-lama karena Qin Hao mengembalikan kesadarannya dan rombongan darah pendosa yang telah menyaksikan pertempuran mereka bertiga dengan tubuh roh Ning Chuan memohon agar diangkat menjadi pengikut tiga pemuda tertinggi tersebut. Nah, lagi asyik ngumpulin tim ses dari rombongan darah pendosa, tiba-tiba saja sebuah cahaya terang muncul dari langit dan menarik tubuh tiga si bersaudara ke sebuah dimensi asing yang disebut dengan ruang kosong rindu dan kebencian. Ternyata di dalam ruang kosong Ning Chuan telah menunggu mereka dan menyapa ketiga pemuda alam bawah tersebut jika mereka akan segera mati di tangannya. Qin Hao yang sudah engap ngelihat Ning Chuan mati hidup terus dengan tegas mengatakan entah itu tubuh roh, tubuh hodam maupun tubuh asli, dia yakin mereka bertiga akan selalu dapat menghabisi Ning Chuan. Ning Chuan tidak keberatan ngasih paham ketiga pendosa ini tentang siapa yang akan terbunuh dan dengan demikian pertempuran antara tiga si bersaudara melawan sang Raja Enam Mahkota pun tidak dapat terhindarkan lagi. Tanpa banyak babi bu, Ning Chuan mengeluarkan semacam pelindung tangan raksasa yang merupakan bagian dari keterampilan tulang tangan abadinya, membuat tiga si bersaudara itu segera memacu langkah mereka untuk menghindarinya. Si Hao berhasil menyelamatkan Qin Hao dari gempuran tangan raksasa, di mana hal itu membuat Ning Chuan akhirnya memutuskan untuk memisahkan si Hao dengan dua saudaranya dan membawa pemilik asli tulang tertinggi itu ke dalam ruang kosong yang lain. Si Yi masih sempat mengejek Ning Chuan karena ternyata tidak berani menghadapi mereka bertiga berame-rame. Sementara Qin Hao yang lebih barbar langsung ngajakin baku hantam, sehingga Ning Chuan pun mengeluarkan gelang 6 kehidupannya untuk menjadi lawan Si Yi. Setelah Si Yi disibukkan dengan 6 kehidupan, Ning Chuan pun bisa leluasa menghajar Qin Hao sambil mengatakan bahwa alasannya mau menghadapi bocil FF1 ini tidak lain adalah untuk mendapatkan tulang tertinggi ganda yang Qin Hao miliki, berhubung tulang itu cocok dengan tulang tangan abadinya. Segera setelah itu Ning Chuan mengeluarkan rantai penghakiman surgawi dan membuat tidak hanya tubuh Qin Hao yang terbelenggu, namun juga jiwa primordialnya tidak dapat bereaksi sama sekali. Nah, ternyata yang dibelenggu oleh rantai penghakiman surgawi tidak hanya Qin Hao, namun juga Si Hao yang ada di ruang kosong lain. Bedanya adalah Qin Hao tidak dapat berkutik, sementara Si Hao dapat mengumpulkan kekuatan guntur untuk menghancurkan rantai penghakiman tersebut. Setelah terbebas dari rantai penghakiman, Si Hao pun menarik keluar tombak gunturnya, mengayunkannya ke arah Ning Chuan dengan kejam dan terlibat beberapa kali pertukaran yang membuat ruangan di sekitar mereka bergetar. Si Hao mengingatkan bahwa Ning Chuan juga tidak akan bisa mengalahkan kedua saudaranya dengan mudah dan lebih baik Raja Enam Mahkota itu tidak meremehkan keduanya begitu saja. Namun baru saja Si Hao ngepromosiin kekuatan dua saudaranya itu, tiba-tiba tiba-tiba saja Si Hao merasa bagian di dadanya yang merupakan tempat tulang tertinggi dulu berada terasa dicengkram erat, di mana hal itu disebabkan karena Ning Chuan di ruang kosong lain sedang mengobok-obok tulang tertinggi yang Qin Hao miliki. Situasi seperti tidak bisa menjadi lebih buruk lagi untuk tiga si bersaudara ketika Si Yi yang melihat adik sepupunya berada dalam bahaya langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkan Qin Hao, namun justru terjebak oleh rantai penghakiman Ning Chuan hingga larang pendosanya diaktifkan oleh kekuatan rantai penghakiman tersebut dan membuat Si Yi tidak berdaya. Tidak hanya membelenggu Si Yi, Ning Chuan pun mengirim Qin Hao ke ruang kosong lain sehingga saat ini ketiga si bersaudara itu benar-benar berada di tiga tempat yang berbeda. Karena upayanya untuk mengambil tulang Qin Hao digagalkan oleh Si Yi, Ning Chuan pun mengalihkan targetnya untuk mengambil tulang tertinggi di dada pemilik pupil ganda itu sebagai gantinya. Berhubung momen pengambil alihan tulang tertinggi ini adalah sesuatu yang istimewa, Ning Chuan pun menciptakan semacam
garis penghubung antara 3 ruang kosong, memungkinkan ketiga si bersaudara dapat menyaksikan situasi yang terjadi di ruang kosong lain dan membuat si Hao sangat kesal melihat kedua saudaranya berada dalam kondisi mengenaskan seperti ini hingga meledakkan energi Dao di tubuhnya seolah berusaha menembus pembatas ketiga ruang kosong itu. Dan benar saja setelah si Hao meledakkan energi Dao di tubuhnya, Qin Hao dan Si Yi seperti mampu merasakan desakan semangat si Hao di dalam diri mereka melihat betapa pemuda itu tidak ingin menyerah dan sebagai orang dengan garis darah yang sama, Si Yi dan Qin Hao pun merasa harus melakukan hal yang sama. Berkat pacuan energi si Hao, Si Yi dan Qin Hao pun mampu membebaskan diri dari belenggu Ning Chuan, menggemparkan seluruh ruang kosong dengan energi Dao dalam tubuh mereka. Hingga akhirnya ketiga pemuda tertinggi itu meledakkan pembatas ruang kosong sebelum kembali berkumpul satu sama lain. Si Hao berdiri di tengah dengan penuh keagungan dan niat membunuh ketika memperingatkan sang Raja Enam Mahkota bahwa sekarang kematian benar-benar akan mengintai Ning Chuan berhubung dia dan kedua saudaranya telah berkumpul. Si Hao tidak bisa membiarkan orang yang tamak dan arogan seperti Ning Chuan tetap hidup karena orang seperti itu akan terus mengatasnamakan surga untuk merampok dan membunuh orang lain. Si Yi pun tidak berniat untuk membiarkan tulang tertinggi si Hao jatuh ke tangan Ning Chuan dan segera melancarkan serangan bersama dengan Qin Hao meski akhirnya sama-sama dihempaskan oleh penindasan rantai penghakiman Ning Chuan. Baru setelah mengempaskan Qin Hao dan Si Yi, Ning Chuan berencana untuk mengalihkan rantai penghakiman kepada si Hao. Namun orang yang diincar sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran, malah berniat menggunakan Ning Chuan sebagai bahan uji coba kekuatan gunturnya yang sangat baru. Dan bukan hanya omon-omon, kekuatan guntur si Hao benar-benar berhasil melukai Ning Chuan, membuat Raja Enam Mahkota itu semakin bernafsu untuk ngasih paham siapakah yang tidak akan bisa melihat masa depan dalam pertarungan ini. Tanpa banyak babi bu, Ning Chuan mengaktifkan teknik reinkarnasi 6 kehidupan yang membuat 6 naga raksasa muncul dan siap menggempur 3 si bersaudara tanpa ampun. Si Yi menjelaskan jika selama berada di alam atas, dia belum pernah mendengar ada satu orang pun yang selamat dari serangan reinkarnasi 6 kehidupan Ning Chuan. Meskipun begitu, 3 si bersaudara tidak lantas menyerah begitu saja, berpikir untuk mematahkan mitos tersebut sebagai orang pertama yang selamat dari gempuran reinkarnasi 6 kehidupan dan buru-buru memadatkan energi Dao mereka masing-masing untuk ditabrakan dengan teknik andalan Ning Chuan tersebut hingga Akhirnya teknik 6 kehidupan Ning Chuan memang masih lebih kuat dibandingkan dengan serangan beramai-ramai 3 si bersaudara sehingga si Hao, Si Yi, dan Qin Hao pun terhempas hingga menabrak tanah dengan kejam. Kendati demikian ketiganya justru bangkit dengan semangat yang semakin menggebu-gebu karena meskipun tidak dapat mengungguli reinkarnasi 6 kehidupan Ning Chuan, ketiganya benar-benar menjadi orang pertama yang selamat dari penindasan teknik tingkat tinggi tersebut. 3 si bersaudara itu justru melangkah ke depan dengan penuh kepercayaan diri dan membuat Si Hao menarik keluar jirah dewa perangnya, sementara Si Yi serta Qin Hao juga sama-sama meledakkan kekuatan di tubuh mereka hingga membuat atmosfer ruang kosong menjadi sangat mencekam. Ning Chuan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kekeras kepalaan 3 pendosa di hadapannya dan sekali lagi mengirimkan naga 6 reinkarnasinya untuk menyerbu ke arah lawan dengan sangat kejam. Tidak gentar sama sekali dengan raungan naga raksasa di depan mereka, 3 si bersaudara menekan udara dengan keras sebelum menyebar dan memisahkan diri untuk balik menggempur naga raksasa dari 3 arah yang berbeda. Si Hao melepaskan teknik guntur penebas langit, Qin Hao mengaktifkan teknik pembelah segala fenomena, sementara Si Yi menciptakan banyak pupil ganda di udara untuk menghancurkan satu demi satu kepala naga reinkarnasi.
Momen pembantaian naga oleh 3 si bersaudara itu masih berlanjut beberapa lama sampai setelah berhasil membinasakan semua naga, Si Hao pun berhasil mengayunkan pedangnya ke arah Ning Chuan dan segera berbenturan bak 2 komet yang saling bertabrakan. Tidak mau membiarkan Si Hao bertarung sendirian, Si Yi dan Qin Hao pun turut membantu saudara mereka dan serangan gabungan antara 3 saudara itu senyata-nyatanya berhasil membuat Ning Chuan tertekan. Apalagi setelahnya Si Hao mengaktifkan semacam formasi segitiga untuk mengumpulkan kekuatannya. Si Yi dan Qin Hao bersama-sama dan membuat ketiganya menjelma seperti matahari kembar yang memancarkan cahaya terang di dalam ruang kosong. Ning Chuan menunjukkan ekspresi serius ketika melihat formasi 3 sumbu di depannya, buru-buru mengeluarkan gumpalan daging merah yang kemudian menyebar dan berfungsi sebagai tabir pelindung untuk menghalau serangan 3 si bersaudara. Ketika itu formasi 3 sumbu bergejolak, mengumpulkan kekuatan di bagian tengah formasi sebelum kemudian berubah menjadi pilar energi dao padat yang melesat ke arah Ning Chuan. Gumpalan daging dihancurkan dalam sekejap mata oleh gempuran formasi 3 sumbu, membuat Ning Chuan segera menggunakan gelang 6 kehidupannya untuk memblokir pedang guntur Si Hao yang telah dihunuskan ke arahnya. Tapi ternyata gelang 6 kehidupan itu masih belum cukup kuat untuk memblokir kekuatan gabungan dari 3 si bersaudara, dan setelah mengepakkan sayap dewa petirnya, Si Hao pun berhasil menebas tubuh sang Raja 6 Mahkota dengan begitu kejam. Ning Chuan merasakan kesadaran spiritual di tubuhnya benar-benar menjadi samar, dan meskipun sulit diterima hari ini, ketiga pendosa besar itu memang berhasil mengalahkannya. Ning Chuan berjanji jika mereka bertemu lagi di alam abadi kuno, maka Raja 6 Mahkota itu pasti akan menghabisi ketiga pendosa. Sementara Si Hao nyantai saja saat membalas ancaman itu dengan salam jumpa sebelum membiarkan ruang kosong rindu dan kebencian lenyap menjadi ketiadaan. Ruang kosong rindu dan kebencian Ning Chuan meledak di depan mata semua orang, membuat setiap individu yang berada di pegunungan Yunxian hanya bisa terbengong menyaksikan kekalahan salah satu jenius terbaik di seluruh wilayah 9 surga 10 bumi itu dari 3 pendosa besar yang terus dia incar selama ini. Kekalahan Ning Chuan itu pun turut disaksikan oleh orang-orang yang berada di luar kelopak bunga keabadian, membuat si Jiling dan Qin Yin menghela napas lega melihat 3 putra-putra klan Si mereka baik-baik saja. Sementara para petinggi aliran besar justru menjadi semakin tidak senang dan memerintahkan agar 3 si bersaudara ini jangan sampai keluar dari alam abadi kuno dengan selamat. Begitu menyelesaikan pertarungannya yang sebenarnya dengan Ning Chuan, Si Hao sekali lagi berdiri di puncak gunung yang tinggi bersama Si Yi dan Qin Hao, memberikan kata-kata penyemangat pada seluruh keturunan darah pendosa yang ada di pegunungan Yunxian agar mereka mengingat darah pendosa yang mengalir di tubuh mereka adalah sebuah kemuliaan. Jangan sampai darah itu membuat mereka merasa pantas untuk ditindas karena terlahir sebagai sebuah pendosa bukanlah sebuah kesalahan. Si Yi berusaha untuk menyerahkan tulang tertingginya kembali kepada Si Hao, namun Si Hao menolaknya karena tidak membutuhkan benda itu lagi. Nah, sementara Si Hao dan 2 saudaranya telah memenangkan pertarungan melawan Ning Chuan dan melakukan kaderisasi pada para pendosa, tiba-tiba Edi gimana? Satu episode full baku hantam, puas kan? Kalian kalau mau nonton langsung nontonnya di Auratel.VIP ya sekarang ya guys ya. Soalnya yang .com-nya itu katanya udah nggak bisa, nggak tahu kenapa ya guys ya, karena bukan Cakradiva yang punyanya. Puas kan? Ini baru satu jenius kuno ya yang muncul, masih ada lebih dari 5 orang kuno aneh yang gak kalah OP-nya dibanding dengan Ning Chuan yang artinya masih bakal banyak lagi baku hantam gak ngotak yang bakal dilakoni sama Si Hao. Jadi nantikan terus pembahasan selanjutnya hanya di Ginosis alias Cakradiva. Rama di sini pamit. Bye bye.